Lalu berapa sumbangsih ilegalnya thrifting, perbandingannya impor thrifting itu hanya 0,5% dari impor ilegal tekstil dari China. Nah, data ini dimiliki nggak oleh Kementerian Keuangan? Bagaimana kemudian agar pungutan liar itu tidak terus-menerus, negara ambil alih dalam bentuk pajak. Jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Tadi Pak Ketua juga bisik-bisik. Ya, ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Gitu Pak Ketua ya. Saat mahasiswa dulu, Nah, pasar Senen dulu. artinya mantan pengguna thrifting. Nah, begini, tanggal 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global, sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Karena harga murah? Bukan. Karena modalnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi, geser. Ya, kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua, bahwa kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara dengan 2,5 tahun satu orang minum air. Satu kemeja butuh 2.700 liter air juga. Dari awal sampai dia proses awal, penanaman, segala macam, sampai dia menjadi pakaian siap jadi, ini angka-angkanya. Jadi kalau kemudian generasi Z dan generasi milenial itu menurut risetnya 67% menggemari thrifting, salah satu alasannya ini. Artinya bahwa thrifting tidak kita bisa lihat sesederhana yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Kalau kemudian kita bicara ilegal, ilegal. Tutup. Semua ilegal mau ditutup. Kalau gitu, kita tanya, menurut Undang-Undang Lalu Lintas, boleh tidak motor menjadi angkutan penumpang? Artinya kalau konsisten, ojol-ojol itu secara undang-undang tidak boleh. Itulah kita selama 14 tahun tidak merubah undang-undangnya. Sehingga kita selama 14 tahun, dalam tanda kutip sebagai sebuah negara Pak Ketua, bersepakat untuk melanggar sama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kita geser lagi. Coba digeser lagi. Apakah yang impor thrifting cuma Indonesia? Enggak, ini datanya. Di Amerika tahun 2021 impor thrifting senilai 2,19 triliun. Ayo, Pak Purbaya perlu diskusi tuh sama teman-teman yang belanja di Amerika thrifting ini terkait dengan thrifting. Belanda impor thrifting dari negara lain 2,76 triliun. Rusia impor thrifting dari negara lain 2,184 triliun. Ini datanya jelas. Jadi tidak cuma kita saja yang impor. Jadi ada perdagangan dunia juga, Ketua, yang saya tangkap. Belanda impor, Amerika impor, Rusia impor, Indonesia impor, dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Pertama, pahami dulu problemnya. Problemnya apa terkait dengan lingkungan hidup? Industri tekstil itu menyumbang 20% kerusakan udara. Datanya coba digeser lagi. Industri tekstil dan lingkungan menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas, menghasilkan 282 miliar karbon dioksida, menghasilkan 20% limbah industri dunia. Sumbangannya pada limbah industri itu 20%. Nah, ini data. Ini yang kemudian terjadi pergeseran pemikiran generasi Z dan generasi milenial itu lebih tertarik thrifting. Dalam kepala mereka sepertinya begini. Kalau saya tidak bisa membuat air bersih, saya tidak akan buang air bersih.
Kalau saya membeli celana jeans bekas, itu sama artinya dan saya menyelamatkan paling tidak sekian ribu liter air bersih. Kira-kira begitulah cara pandang generasi sekarang. Nah, kita harus pahami ini. Kita harus pahami ini sehingga ketika kita sebagai regulator, pemerintah regulator, kita regulator dengan pemahaman yang komprehensif, kita bisa mengambil keputusan yang lebih mewakili keadilan di masyarakat. Oke. Kalau kemudian pajak, ini pajakin saya teman-teman keberatan. Ya. Kenapa? Karena kalau saya hitung, kalau pajak satu kontainer 20% dan nilai kontainer 2 miliar, itu cuma 200 juta. Tapi tanpa pajak, mereka dipungut lebih besar. Artinya ketika thrifting tidak dilegalkan sama saja bisa dimaknai ketua dengan membiarkan pungutan-pungutan liar itu terus terjadi. Bagaimana kemudian agar pungutan liar itu tidak terus-menerus, negara ambil alih dalam bentuk pajak. Lalu bagaimana kalau misalnya kebanyakan? Enggak. Thrifting ini segmented pasarnya. Pasarnya nambahnya kecil sekali. Kenapa? Mereka yang suka mode-mode yang berbeda. Mereka tidak mau barang-barang didapatkan di banyak tempat dengan mudah dan sebagainya. Harga terjangkau, kesadaran lingkungan. Segmen ini tidak mudah tergantikan. Nah, menurut saya untuk awal adalah dilegalkan tapi dibuat kuota. Oke, kita buat perbandingannya coba. Gambar yang pertama. Nah, ini sama-sama ilegal nih. Ini semuanya data-data yang juga resmi. Data 28.000 kontainer ini adalah data dari asosiasi garment, asosiasi benang filamen, dan sebagainya. Oke, dengan asumsi satu kontainer 40 feet itu beratnya 28 ton, dengan 24.000 kontainer jumlahnya adalah 784.000 ton. Ini ekspor tekstil ilegal dari negara Cina. Oke, lalu kita lihat impor thrifting ilegal berapa? Menurut Kementerian UMKM 3.600 ton. Lalu berapa sumbangsih ilegalnya thrifting? Perbandingannya impor thrifting itu hanya 0,5% dari impor ilegal tekstil dari Cina. Nah, data ini dimiliki nggak oleh Kementerian Keuangan? Jangan-jangan Pak Menteri maksudnya baik, tapi dia dengar data yang salah. Nah, dalam hal inilah Badan Aspirasi Masyarakat ini mau di dalamnya teman-teman ada komisi 11, ada komisi 2, ada komisi 1, saya komisi 5. Jadi setelah kita rapat begini, teman-teman komisi 11 bisa pertanyakan pada Menteri Keuangan. Bisa pertanyaan pada Bea Cukai. Teman-teman dari komisi yang lain bisa melakukan hal yang sama, nanti disurati oleh Badan Aspirasi Masyarakat lintas komisi. Nah, data-data ini menurut saya perlu kita bicarakan. Oke, ini datanya nih. Oke. 700, kembali ke data terakhir. 784 ribu ton ini. Balik yang tadi. Ya. 784 ribu ton kontainer ilegal isinya tekstil. Masalah kita adalah kita tidak tahu tekstilnya apa. Apakah celana, apakah kemeja, apakah kaos. Data itu tidak ada. Oke. Tapi kalau kita asumsikan ketua, 784 ribu ton itu kita asumsikan semuanya kemeja. Oke. Maka jumlah kemeja dalam tanda kutip ilegal yang masuk Indonesia itu totalnya hitungan saya 3 miliar 136 juta. 784 ribu ton ini setara dengan 784 juta kilo. Coba kita cek. 1 kilo kemeja isinya antara 3 sampai 4 kemeja. Kalau begitu 784 juta kilo dikali 4 angkanya 3 miliar 136 juta 50 ribu kemeja ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahun. Oke. Lalu orang bilang ini membunuh UMKM. Mari kita hitung. Bagaimana menghitungnya? 3 miliar 136 ribu kemeja
itu kita asumsikan diproduksi berapa banyak. Oke, kita ambil gampang-gampang saja biar nggak terlalu pusing. Satu perusahaan di Indonesia selama 1 tahun kita asumsikan menjahit 1 juta kemeja. Saya tidak mau kemudian apa yang dinyanyikan oleh artis apa itu, yang lagunya gimana? Maling-maling kecil dipukuli, maling-maling besar dilindungi. 0,5%. Sangat kecil. Nah ini yang mau saya yuk kita hitung bareng-bareng. Kenapa? Adian belum tentu benar. Tapi kamu juga belum tentu benar. Adian bisa salah. Kamu juga bisa salah. Bagaimana biar kita menata negara ini lebih baik? Duduk bareng-bareng dan kumpulkan kebenaran-kebenaran dari setiap angka-angka dan data-data itu. Biar kelar. Nah ini menurut saya. Oke. Yang mereka sampaikan pimpinan itu benar. Kenapa saya bilang benar? Karena mereka juga UMKM. Kenapa? Secara definisi, mereka memenuhi definisi UMKM. Modal sekian, jumlah tenaga kerja sekian, omset per tahun sekian, terpenuhi. Jadi ceritanya bagaimana UMKM ilegal membunuh UMKM legal? Atau bagaimana sebenarnya narasinya gitu? Atau UMKM saling bunuh dan UMKM? Atau bagaimana? Nah inilah yang menurut saya biar tidak salah-salah kita. Oke, saya sadar nasib keinginan baik Pak Purbaya. Keinginan baik Kementerian Perdagangan. Saya sadar betul. Tapi keinginan baik tanpa didukung dengan data-data yang baik bisa menjadi tidak baik. Sebagai anggota DPR saya coba buka komunikasi. Kita ngobrolin dulu yuk. Kalau ngobrol saya salah, saya bilang minta maaf, saya salah, saya nyerah. Tapi kalau saya benar gimana? Itu loh. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Karena negara ini gagal, lahirlah. Karena negara ini gagal, lahirlah pedagang kaki lima. Mereka lahir bukan karena permintaan mereka. Mereka lahir karena negara gagal memberikan langkah-langkah konstitusional bagi rakyat. Ketika mereka mencari makan menjadi pedagang kaki lima, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pengamen, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pedagang asuhan, kenapa negara salahkan lagi? Bukankah mereka menjawab kegagalan negara dengan kreativitasnya? Nah ini menurut saya yang harus kita luruskan dalam cara berpikir kita tentang bagaimana sebenarnya negara ini dibangun untuk apa, siapa, dan bagaimana. Nah itu juga yang terkait dengan parung panjang pimpinan. Saya nyambung ya. Saya kurang begitu ya. Ya, saya kurang begitu paham. Jalan raya yang dipakai di Parung Panjang Rumpin itu dibangun oleh siapa? Coba. Dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Aturannya kapan keluar? Boleh majuan lagi Pak, thrifting Pak, boleh tanya Pak, kebijakan thrifting gimana Pak? Bisa apa? Kebijakan thrifting. Thrifting apa? Baju Oh, impor. kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu.
Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Nasibnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Ya. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Aturannya kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama pedagang Pak ya? Oh? Kenapa nggak Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerjasama koordinasikan aturannya itu Pak. Kenapa memberantasnya Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk saya fokus di alat-alat yang saya kuasain bea cukai pajak dan lain-lain ya. Berarti juga PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan dibahas. Ya saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti UMKM kita lah. Pak, satu lagi Pak. Pak, Oke. ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Nasan Asmi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik gitu. Kenapa? Di kabinet. Pemerintahan Pak. Nah, itu gimana? Mana indeksnya dulu deh? Gambar saya tunjukin ya. Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober ini dari dulu dan anak saya tapi sekarang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini. Ini kepercayaan konsumen nih turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus, ini ke sana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran.
Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di jabat Prabowo sendiri itu harus instruksi dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan? Saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada kosnya. Makasih ya. Testimoni tadi boleh Pak acara tadi Pak? Di sini Pak. Berbagi itu ada yang lagi ramenya mau Yuk pindah yuk. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.